Baik, untuk pertama, bagaimana sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat mencerminkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sila satu itu ada nilai ketuhanan namanya di situ. Nilai ketuhanan itu artinya kesamaannya di belakang itu berarti sifat Tuhan begitu ya. Jadi artinya kalau itu diimplementasikan dalam bentuk perilaku ataupun sikap berarti sikap-sikap yang mencerminkan Tuhan gitu ya, artinya hal-hal yang baik saja ini ya begitu. Kalau kita sambung ketuhanan yang Maha Esa berarti memposisikan Tuhan di posisi yang paling esa, yang paling agung, yang paling mulia, bukan satu loh ya, tapi yang paling esa, bukan eka, tapi esa. Nah, esa itu yang paling agung, yang paling mulia. Berarti harusnya di saat kita mengagungkan Tuhan, mengesakan Tuhan, memuliakan Tuhan, berarti perilaku-perilaku kita harusnya adalah perilaku-perilaku yang positif. Ya kan? Nah, di saat itu mau dihubungkan dengan toleransi, bagaimana kan begitu? Jadi sebenarnya di saat kita mau implementasi nilai ketuhanan, berarti salah satu wujud yang kita bisa lihat adalah sikap toleran. Sikap toleran itu yang seperti apa? Sikap toleran atau toleransi itu tidak hanya satu kata kemudian praktek ya, tetapi ada proses untuk bisa disebut sebagai sikap toleransi gitu. Satu, diawali dengan kesadaran dulu bahwa kita menyadari kita itu berbeda. Setelah kita sadar bahwa kita berbeda, baru setelah itu prakteknya adalah kita menghargai. Karena kita tahu saya dengan Anda berbeda, maka saya menghargai apa yang saya punyai dengan apa yang Anda punyai kan sudah pasti tadi berbeda. Makanya kita wajib menghormati, wajib menghargai. Di saat sudah di titik menghargai dan menghormati tadi itu pasti dalam tanda kutip gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita pisah pilah begitu. Mana yang perlu kita respon dengan respon yang uh, dalam tanda kutip ikut campur di dalamnya, mana yang tidak harus kita batasi sikap itu. Nah, di saat kita bisa membedakan mana yang kita bisa dalam tanda kutip ikut campur di dalamnya, mana yang tidak, itu sebenarnya bagian dari proses toleransi. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sila pertama tadi itu, ketuhanan yang Maha Esa itu dapat mencerminkan sikap toleransi, ya jelas gitu ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bentuk wujudnya adalah toleransi tadi salah satunya itu ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah relasi atau hubungan dari sila ke-1 terhadap toleransi seperti orang tuh harus mengamalkan sila ke-1 dulu baru bisa ada gila toleransi? Ya. Sambil mengamalkan sila satu sebenarnya kan sambil kita belajar toleran toh gitu. Di saat kita memuliakan Tuhan tadi, memposisikan Tuhan yang paling agung tadi, berarti kita berbuat hal-hal yang baik. Pasti hal-hal yang baik itu salah satunya tidak merugikan orang lain ya. Nah, dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, dengan sesuatu hal yang berbeda yang harusnya kita hormati tadi, itu kan berarti bagian dari toleran. Contoh sederhananya adalah, jadi ini bisa berjalan beriringan, karena pertanyaannya tadi apakah untuk toleran itu kita harus menjalankan sila satu baru toleransi kan gitu. Ya enggak, sambil menjalankan sila satu itu berarti sambil kita toleransi tadi itu. Ya kan, di saat Tuhan mengajarkan kita harus tadi misalnya menyayangi sesama manusia, ya berarti tidak menyakiti. Nah, kalau tidak menyakiti hal-hal yang sederhana misalnya dengan cara tadi, tahapannya kan ada 3 tadi itu. Kita paham dulu, sadar dulu bahwa kita berbeda. Kalau berbeda, kita sama-sama tahu bahwa saya berbeda dengan Anda. Misalnya begitu. Ya berarti kita akan menghormati kan. Apa yang dia lakukan bisa jadi berbeda dengan apa yang saya lakukan, atau bahkan dari pemikiran. Apa yang dia pikirkan bisa jadi berbeda dengan pemikiran saya. Jadi nggak ada justifikasi kan. Di saat tidak ada justifikasi penghakiman atas sesuatu hal yang berbeda, berarti itu toleran. Saat itu juga kita sedang menjalankan nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan kan. Jadi bisa beriringan. Jadi bukan sesuatu hal yang formulasi di mana kita menjalankan nilai ketuhanan dulu baru kita toleran, tidak ya. Sama-sama, bersamaan. Jadi di saat kita menjalankan nilai ketuhanan berarti bersama-sama kita juga sedang belajar tentang toleransi. Gitu. Nilai ketuhanan itu tidak hanya yang toleransi kalau ada teman kita yang pergi
ke masjid misalnya begitu ya, kita mempersilahkan, enggak itu gitu ya, enggak hanya itu. Atau kalau kita kelompokan, kerja kelompok hari Minggu padahal ada teman kita yang Nasrani harus ke gereja, berarti kita memberi kesempatan, tidak hanya sesimpel itu. Jadi tidak harus berhubungan dengan beribadah di dalam satu agama. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, maka ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sifat-sifat Tuhan gitu. Jadi kita mengagungkan Tuhan. Kalau orang sudah mengagungkan Tuhan, maka sila 2, 3, 4, 5 akan selesai itu. Itu. Makanya kan sila 1 disebutnya causa prima. Sebab dari segala hal. Jadi sila 1 itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Nggak akan bisa dilakukan sila 2 kalau nggak ada sila 1. Nggak akan ada sila ketiga tadi kalau nggak ada sila ke-1. Makanya di saat kata kuncinya adalah kalau kita sudah implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa, sudah selesai itu, kita pasti sudah menjalankan kedua, ketiga, keempat. Toleransi hanya salah satu aja dari implementasi nilai ketuhanan. Begitu. Misalkan mau nanya yang nggak ada di Boleh. misalkan berarti nggak menutup kemungkinan kalau orang yang nggak mengamalkan sila pertama itu bisa toleransi. Maksudnya kan ada, kan kita kan sekarang udah banyak yang pikirannya beda-beda. Ada yang beragama dan sekarang juga ada yang mulai nggak percaya sama Tuhan. Atau mereka juga bisa ada jiwa toleransi juga. Toleransi itu kan bukan perkara hanya berkaitan dengan Tuhan ya, begitu. Jadi ya bisa saja toleran kan bisa dalam konteks apapun kan ya, begitu. Nah hanya saja karena kita ini bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, maka toleransi kita itu harus didasarkan pada kita mengagungkan Tuhan tadi, ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita melakukan toleransi itu karena kita meyakini bahwa Tuhan itu akan menjadi causa primanya gitu. Jadi konteksnya ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ada seseorang, oh saya ateis misalnya begitu ya, saya tidak meyakini adanya Tuhan, kemudian saya juga menghargai kok ada orang yang punya agama gitu ya, misalnya ya nggak apa-apa, itu kan juga praktek toleran. Tapi dalam konteks warga negara Indonesia kan menjadi tidak baik menurut bangsa Indonesia ya, karena bangsa Indonesia kan berdasarkan Pancasila gitu. Tapi dalam konteks yang universal ya kan nggak ada masalah. Pada orang nggak bisa dilihat dari agamanya atau tidak, dia nggak beragama Mbak, kalau sikap ya kan, misalnya sekalipun orang nggak punya agama, tapi kalau dia menghargai manusia itu ya pasti dia akan dalam konteks masyarakat pada umumnya akan dinilai baik kan. Karena sebaliknya, apakah jaminan orang yang punya agama dia akan baik? Tapi minimal di saat seseorang itu punya ketuhanan yang Maha Esa, artinya dia mengagungkan Tuhan, perkara Tuhannya mau bentuknya apa, ya pasti dia akan ada rasa takut dan seterusnya dengan Tuhan yang dia percayai kan. Nah, jadi minimal lebih baik sekolah apa lebih baik nggak sekolah? Ya kan? Lebih baik sekolah gitu. Karena di sekolah itu bukan nyari orang pinter kan, tapi orang punya wawasan. Lebih baik kan kita mendapatkan pengalaman sehingga kita berwawasan kan, daripada kita nggak melakukan apa-apa sama sekali gitu. Nah, dalam konteks Pancasila ya harusnya begitu gitu. Jadi kalau bersyukurlah menjadi bangsa Indonesia yang punya Pancasila itu. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk berperilaku bersikap itu dengan sistematika berpikir yang sudah disiapkan oleh founding father. Jadi dimulai dari berketuhanan, setelah itu setelah kita yakin sama Tuhan, Tuhan tuh mengajarkan manusia itu harus berinteraksi dengan manusia lain. Makanya di saat berinteraksi kan turun tuh dari ketuhanan turun ke kemanusiaan. Manusia berarti harus gimana? Ada tuh ya kan formulasinya di Pancasila, manusianya harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada formulasi yang bisa kita lakukan dengan nilai kemanusiaan. Manusia dengan manusia berkumpul dalam satu ruang yang disebut negara sehingga ada bangsa. Gimana caranya berbangsa? Sila 3 menjawab. Apa? Persatuan Indonesia. Ada nilai persatuan bangsa. Berarti kita hidup itu berinteraksi dengan orang tidak hanya sesama manusia, tapi dalam konteks bangsa. Terus gimana mengelola bangsa itu? Turun lagi kan. Nilai keempat, ya harus kerakyatan kan begitu. Gimana goalnya apa? Sila kelima. Kalau sudah di kerakyatan berarti goalnya, tujuan akhirnya adalah ya biar masyarakatnya menjadi
sejahtera, ada keadilan sosial. Nah, itu kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia sudah disiapkan formulasi seperti itu. Gitu. Jadi harusnya bangsa Indonesia ya bertuhan, tidak beragama loh ya. Bertuhan itu bisa dengan dia memilih agama atau memeluk agama, atau dia memeluk aliran kepercayaan. Itu namanya bertuhan. Kan konsepnya tadi memposisikan Tuhan pada posisi yang mulia. Perkara Tuhan saya ternyata budaya saya. Misalnya saya orang Jawa, budaya saya itu saya anggap sesuatu hal yang warisan leluhur dan seterusnya, dan memiliki nilai moralitas yang tinggi dalam saya menjalani kehidupan. Maka itu yang saya anggap sebagai aliran kepercayaan yang saya percayai, bukan agama A, B, C, D. Tapi saya mempercayai adanya kejawen, misalnya. Kejawen kan aliran kepercayaan. Nah, di saat saya mempercayai kejawen tadi, hal-hal budaya dan seterusnya, nilai-nilai budaya Jawa, saya lakukan itu sebagai salah satu dasar saya bersikap berperilaku, boleh kan? Tapi kan saya menuhankan sesuatu hal yang tadi itu tidak harus punya agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu tidak harus memeluk agama, tapi juga boleh meyakini aliran kepercayaan. Yang penting nggak ateis, gitu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, kan sekarang udah mau menjelang Ramadan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait war takjil yang ada orang non-muslim juga ikut ikutan? War takjil itu apa selalu dimaknai dengan sesuatu hal yang negatif ya? Saya nggak tahu sih penilaian di luar sana ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan war itu adalah perang gitu ya, takjil, artinya orang gimana caranya bisa dapat makanan takjil itu, ya menurut saya positif ya. Jadi artinya berkah itu ada di mana-mana ya. Sebagai seorang muslim, berarti keberadaan satu bulan yang spesial itu, Ramadan, itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang muslim, tapi kemudian euforianya juga dirasakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non-muslim. Jadi harusnya bukan sesuatu hal yang negatif ya, gitu. Jadi seharusnya sesuatu hal yang positif kan. Apakah orang-orang muslim yang berpuasa tadi itu juga hanya berpangku kepada takjil dalam tanda kutip? Apa enggak seorang muslim tuh harusnya lebih baik memberikan makanan ya di bulan Ramadan ya, bukan mencari makanan sebanyak-banyaknya untuk dirinya ya. Kalau ada war takjil ya menurut saya orang muslim ambil kesempatan untuk banyak-banyak mendapatkan pahala dengan menyediakan makanan gratis ya, sehingga teman-teman siapapun tidak harus muslim atau non muslim yang dapat makanan takjil gitu. Itu kalau saya punya perspektif seperti itu ya, tapi bisa jadi orang-orang kan berpikir yang lain gitu. Kalau saya menganggap bahwa itu luar biasa ya, sebagai seorang muslim ya, saya tidak memandang agama ABCD, tapi saya harusnya seorang muslim atau teman-teman yang seorang muslim harusnya bangga ya bahwa barokahnya itu kemana-mana gitu ya, berkahnya itu bisa dinikmati oleh semua manusia, makhluk hidup ciptaan Tuhan gitu. Ini artinya manfaatkan itu untuk sebanyak-banyaknya cari pahala kalau orang muslim. Kalau non muslim ya nikmati, itu satu bulan spesial di dalam 12 bulan yang akan terulang 1 tahun lagi gitu. Kenapa nggak memanfaatkan vibe itu gitu ya, untuk menikmati momennya gitu. Dan di Indonesia, menurut saya hanya di Indonesia ya ada war takjil ya dinikmati, itu sesuatu hal yang hanya ada di Indonesia gitu. Ya ada tuh kayaknya di luar-luar kayak gitu ya. Gitu. Makanya ya harus positif, memandangnya sih harusnya positif. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.